Nah, selamat pagi nih coy kan. Nah, kita balik lagi bersama di sini setelah sekian lama aku nggak pernah konten. Mohon maaf banget coy kan. Kalau misalkan aku hitung-hitung itu udah 1 bulan lebih, yang mana konten terakhir adalah pemasangan mounting ARM, yang mana itu udah sebelum Hari Raya Idul Fitri dilakukannya coy kan. Nah, kalau misalkan kalian belum lihat, langsung aja lihat di atas sana, yang mana aku itu ketika pemasangan ada sedikit kesusahan. Ya bukan sedikit sih, besar sih coy. Kesusahannya seperti apa, langsung aja kalian lihat, tonton aja coy kan di videonya langsung coy kan. Nah, karena itu setelah hari raya aku pengennya itu ngonten, berhubung setelah hari raya itu kan ada banyak kayak ke rumah saudara, kemana-mana gitu aja kan, capek. Akhirnya aku nggak bisa ngonten. Setelah hari raya pengennya ngonten, sakit. Nah setelah sakit kan sembuh pengen ngonten, nggak bisa lagi karena ada urusan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan coy kan, yang mana harus ke luar kota, apalagi di area Surabaya ini juga sibuk, di luar kota juga sibuk, jadi mau nggak mau ya nggak bisa ngonten coy kan. Akhirnya ada waktu sekarang ini aku ngonten coy kan, jadinya kalau kita hitung-hitung ya 1 bulan lebih itu aku nggak pernah ngonten coy kan, mohon maaf banget. Tapi kali ini aku bakalan menggantikannya. Dari 1 bulan itu nggak pernah ngonten, kali ini kita bakalan proyekan vario lagi, yang mana melakukan pergantian di area kaki-kaki coy kan. Nah kalau misalnya di area kaki-kaki kan itu ada beberapa nih, bisa yang disebut itu mounting, ini menurutku juga kaki-kaki sih, shock, velg, ban. Nah kira-kira apa nih coy kan untuk pergantian si Sabi untuk di area kaki-kaki coy kan. Nah untuk yang kalau misalkan kita pasang untuk di area kaki-kaki ini ada 2 barang. Bentar, aku ambilin barangnya dulu. Yang pertama ada barang kecil. Nah ini juga nanti bagian di area kaki ini juga penting parah. Nah ini juga satu, dan barang satu lagi nih coy kan. Nah ini yang besar. Nah ini cuy. Nah ini dia coy kan untuk barang di area kaki-kaki coy kan. Nah kalau misalkan di area kaki-kaki, kalau dari bentuknya gini persegi panjang, ini kan nggak mungkin atau velg atau ban atau mounting kan udah pernah pasang. Nah pasti kalian udah mikir lah, yang tadi aku sebutin beberapa itu pasti kan, oh pasti ini. Nah bener sekali coy kan, itu udah di area shock. Nah untuk di area shock ini aku udah waktunya ganti sih coy kan. Untuk si Vario itu kan udah apa ya, udah lama parah lah, dari pertama kali beli motor sampai sekarang udah nggak pernah yang namanya ganti shock. Nah udah mati parah, apalagi kalau misalkan niatnya itu aku awalnya bukan beli shock, malah aku suntikin, karena si shocknya si Sabi itu udah keras parah coy kan, udah nggak enak. Kalau misalkan buat goncengan juga jeduk, sendiri juga jeduk, aduh udah matilah, udah nggak enak. Daripada beli standarnya Vario lagi, mending beli yang agak bagusan, jadi biar bisa diempuk kerasin, pengennya seperti apa, di requestnya kayak gitulah, biar enak lah cuy kan. Nah ini aku beli shock, nanti kita bakal review dan unboxing bersama-sama. Kira-kira aku ambil shocknya ini mereknya siapa, terus modelnya kayak bagaimana, warnanya kayak gimana, nanti kita review dan unboxing bersama-sama cuy kan, bersamaan dengan barang kecil ini. Nah barang kecil ini juga penting cuy, jangan lupakan, karena ini juga menurutku juga apa ya, ada pengaruhnya juga di area bodi motor kalian, di kaki-kaki lah. Ini juga penting sih cuy kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review dan unboxing untuk barangnya cuy. Nah oke cuy kan, sekarang kita udah sama barangnya, 2 barang ini. Yang bakal kita review dulu yang besar atau yang kecil dulu cuy kan anaknya. Yang menurutku yang kecil dulu aja cuy kan. Yang kecil dulu kita bakal review kira-kira barangnya apa sih cuy kan. Kecil-kecil cabai rawit cuy kan. Nah ini tadi udah aku sempat buka biar gampang untuk nge-reviewnya, jadi tinggal kletek aja nanti cuy kan. Tapi kita review dulu yang bagian kecil ini dulu cuy kan. Jadi aku buka dulu untuk bagian kecil ini supaya kita tahu kira-kira isi barangnya itu apa cuy kan. Bentar, aku sobek dulu untuk barangnya cuy kan. Oke cuy kan, di sini udah aku sobek untuk area kardusnya. Jadi langsung aja kita keluarin kira-kira barang ini untuk area kaki-kaki apa sih cuy kan, karena dia yang paling kecil cuy kan. Langsung aja kita keluarin. Nah ini dia cuy kan, ada 2 buah dan ini masih ada lagi. Nah ini dia cuy kan, yaitu adalah si bos mounting cuy kan. Nah ini adalah area asnya mounting atau bosnya mounting, bisa kalian lihat di video. Ini bukan merek dari Honda cuy kan, melainkan dari bikinan orang lain, bisa dibilang kayak bikinan gitulah. Nah ini tuh bahannya bagus parah cuy kan. Nah ini tuh bahannya kayak semi plastik, tapi bukan plastik cuy. Apa ini ya, kayak apa ya, kayak karet, cuman ini dia tuh lebih keras gitu loh cuy, lebih bagus lah daripada untuk punyanya si Honda Vario. Tuh dia tuh kayak semi karet tapi bagus cuy ya. Ini adalah bushing mountingnya si ya, engine mounting ini cuy kan. Nah untuk si mounting daerah kanan kirinya gini, untuk asnya yang masuk di tengah ya, ini dia cuy barangnya cuy kan. Karena bushing mountingku itu yang sekarang udah pecah, udah retak, punyanya si Vario, dan daripada ganti lagi punyanya merek dari Honda Vario, disaranin sama Mas Rendra pakai merek yang ini. Dia itu bukan merek sih, lebih tepatnya bikinan sendirilah. Dia itu lebih kuat daripada punya si Honda Vario. Di sini aku belinya 2 buah. Untuk harganya sendiri nanti aku kasih tahu di akhir video kira-kira habisnya berapa sih untuk si bushing mountingnya ini cuy kan. Dan ini udah terjamin bagusnya karena sudah dicoba sama temennya Mas Rendra
dan dia udah sekitar 2 tahun ini nggak pernah ganti dan nggak ada masalah pakai punyanya si bikinan ini cuy kan. Nah ini aku nggak tahu ini buat apa, mungkin ada dikasih 2 cuy, ini mungkin atau bantalannya ya, kan nggak mungkin. Oh mungkin bisa jadi bisa diganti, kemungkinan sih, aku juga nggak paham ini maksudnya untuk yang hitam ini untuk apa. Yang ini pastinya yang dipasang nanti ya pakai ini. Kalau yang ini aku nggak tahu, mungkin dikasih bonus sama orangnya cuy kan. Di sini harganya dijualnya satuan. Nah untuk satuannya sendiri aku kemarin lupa harganya berapa, nanti aku lihat dulu dan jelasin kira-kira di akhir video aku habisnya berapa untuk 2 buah ini cuy kan, untuk bushing mountingnya asnya. Nah saatnya kita review yang besar-besar. Nah untuk area yang besar-besar ini langsung aja kita geradak, karena di sini udah aku pretelin kira-kira untuk bagian kaki-kaki ini si shocknya aku ambilnya merek apa cuy kan. Langsung aja kita kletek. Nah udah kelihatan kan. Nah kalau misalkan pemain motor udah kelihatan warna merah gini udah pasti tahu lah dari mereknya siapa untuk shocknya cuy kan. Nah langsung aja kita tarik. Oke, nah ini dia cuy, udah ada mereknya, itu dari, nah ini cuy kan, kita langsung kretek dan tentunya, nah ini dia cuy kan, merek dari KTC. Nah ini dia cuy kan, udah keletek dan ini udah ada gambarannya. Nah kalau misalkan pemain motor ini udah tau lah kalau misalkan ada tabu gini merek KTC apa, yaitu adalah KTC Extreme. Nah ini aku ambilnya di marketplace Shopee cuy, karena untuk belinya di Shopee, dan ini adalah merek KTC Extreme tuh, KTC Racing Company. Nah ini ada tulisannya. Nah ini cuy, kalian baca sendiri, KTC Extreme Vario ukuran 325 mm, warna black dan red. Nah warna perpaduan warna hitam dan merah, ini perpaduan yang sangat sempurna sekali cuy kan. Dan ini tuh adalah tipe generasi yang baru atau bisa disebut generasi yang kedua, karena tanpa coak-coak body. Yang generasi pertama itu harus coak body dulu baru bisa kepasang. Ini tuh generasi kedua, jadi tanpa perlu coak-coak cuy kan. Jadi langsung aja kita buka untuk segi warnanya dulu cuy kan. Pasti ini keren parah karena perpaduan warna merah dan hitam. Dan ini dia untuk barangnya cuy kan. Beduh. Ini dia cuy, wah, makin keren parah si Sabi nih cuy kan. Bede. Wah ini sih cuy, KTC Extreme ya kan, ukuran 325 mm dan perpaduan warna merah dan hitam. Nah ini dia cuy, bede. Ini kita pilih dulu untuk si kardusnya dan langsung aja kita review mengenai barangnya cuy kan. Nah ini dia, ini yang membedakan antara generasi pertama dengan 2, yaitu di area atasnya sini cuy. Nah untuk di area generasi 1 itu dia nggak sepanjang ini, untuk pegangan atasnya ini dia lebih pendek, karena itu dia harus coak body di area atas sini biasanya cuy kan, dicoak biar untuk masuknya si tabungnya ini. Kalau untuk generasi kedua dia nggak perlu coak-coak body, jadi langsung aja PNP tanpa coak body, dan untuk looknya juga masih bagus cuy kan. Nah tuh keren parah sih cuy, pasti si Sabi dipasangin KTC Extreme. Dan ini tuh ada 3 komponen yang bisa di-adjust sama kalian cuy kan. Karena itu aku milih KTC Racing atau KTC Extreme ini karena ya apa ya, selain dari looknya juga oke, kemudian penggunaannya ini juga oke, karena dia ada 3 pemakaian yang bisa kalian adjust. Yang pertama di area atas ini ya kan, di sini, kalau yang belum tahu di sini sama di area sini cuy kan. Nah oke. Sekarang aku jelasin cuy kan mengenai untuk shocknya. Oke cuy kan, langsung aja kita masuk di area pembahasan 3 tadi cuy kan, untuk motor kalian supaya lebih enak untuk nge-adjustable-nya cuy kan. Nah oke, langsung aja kita masuk di area atas ini cuy kan. Nah untuk di area atas ini tuh bisa dibilang di area preload, terus di sini ada kompresi dan ada ribbon. Nah setelah aku lihat-lihat di YouTube itu katanya, kata YouTube sih di luaran sana, kalau misalkan di bawah bobot kalian tuh di bawah 100 kilo itu lebih baiknya untuk di area preload jangan dirubah-rubah. Yang dirubah itu hanya di kompresi sama di area ribbon aja untuk di bobot kalian di bawah 100. Tetapi kalau misalnya di atas 100 bisa main di area preload, ya main sama ribbon juga, main kompresi juga. Nah kalau misalnya di bawah 100 mending lebih baiknya main di kompresi sama di area ribbon. Nah kebetulan ini kan aku juga belum ngutik-ngutik sama sekali nih untuk settingan kompresi plus ribbonnya. Jadi mungkin nanti untuk pengutek-ngutekannya, nah untuk area ribbon dan kompresi nanti aku serahin sama Slendra supaya disetting juga untuk nyamannya si Sabi untuk sehari-harinya lah cuy. Untuk harian yang enaknya tuh kadang aku goncengan, kadang aku sendirian. Mungkin nanti aku jelasinnya ketika di pemasangan di Mas Rendra. Nanti untuk
ngutak-atik di area ribbonnya sama kompresinya di sini cuy kan. Karena Mas Rendra yang lebih tahu sih untuk masalah ngutak-atik. Sebenarnya aku juga bisa kalau untuk muter-muter, tapi nanti ketemunya takutnya malah nggak enak. Ini juga berapa uliran aku juga nggak tahu ya kan. Jadi nanti kita pasrahkan aja ke Mas Rendra supaya nanti kita juga belajar bersama, biar tahu juga kira-kira untuk settingan yang pas. Ini putaran berapa kali untuk ribbonnya, untuk kompresinya berapa kali, untuk di bobot aku sendiri di 80 kilo. Jadi nanti aku mungkin request ke Mas Rendra supaya nanti untuk pasnya bobot 80 kilo itu seperti apa cuy kan. Nah jadi langsung aja tanpa berlama, langsung aja kita ke tempatnya Mas Rendra supaya kita biar tahu gimana kondisi Sabi ketika dipasang KTC Extreme biar lebih ganteng cuy kan. Oke, langsung aja kita ke tempatnya Mas Rendra cuy. Oke cuy kan, akhirnya kita udah sampai di tempatnya Mas Rendra nih cuy kan, di AGC Angga Garage Custom. Nah ini dia cuy motornya. Nah ini udah siap juga untuk barangnya. Nah ini nanti mungkin kita bongkar dulu untuk di area mesin dulu, karena kan kamu ganti untuk si bushing mountingnya. Nah ini udah siap, jadi nanti tinggal ganti. Mungkin nanti untuk proses penggantiannya aku sinematikin aja. Nanti ketika mau pasang atau udah jadi baru aku videoin mengenai bushing mountingnya. Nah kemudian untuk si skoknya ini nanti juga aku videoin. Plus nanti mungkin tanya-tanya juga ke Mas Rendra terkait untuk settingan yang pas untuk si Sabi ini seperti apa cuy kan. Untuk settingan harian, dibuat goncengan oke, dibuat sendiri juga oke. Nanti kita tanya-tanya mengenai putaran-putarannya untuk ribbon dan kompresinya seperti apa, untuk berapa klik-kliknya gitu aja ya kan. Nanti kita tanya Mas Rendra. Jadi langsung aja kita bongkar dulu mengenai di area mesin, habis itu mungkin di area skok, plus sama mau ganti di area bos-bosannya di area skok belakang ini, karena untuk di bagian belakang ini juga minta ganti. Nah ini kalian kalau misalkan aku goyang-goyang ini motornya apa ya, kayak nggak enak cuy. Tuh kayak dia itu memang harus ganti si bushing mountingnya juga, plus depan belakang skok sama bagian mountingnya sini cuy. Tuh ini aku goyang-goyang, tuh dia itu di area sisi nih cuy yang pecah. Nah ini cuy ada pecah di area sini nih, kalian bisa lihat. Mungkin di kamera nggak seberapa jelas cuy ya kan, tapi di situ itu ada yang pecah cuy. Nah ini kalau misalkan aku goyang dia tuh kelihatan parah cuy. Jadi makanya itu aku nanti bakalan ganti ke bushing yang ini, yang baru tadi cuy, yang bikinan kayak bubutan itu cuy, lebih kuat kata Mas Rendra. Oke, langsung aja kita bongkar untuk di area mesinnya dulu cuy. Oke cuy kan, di sini udah kepasang untuk si bushing mounting di bagian mesinnya nih cuy kan. Nah ini udah kepasang yang pakai bahan baru. Ini nggak tahu cuy, ini bahannya tadi aku sempat review dan unboxing, ini kayaknya bahannya karet atau gimana gitu cuy kan. Pokoknya ini dia lebih kuat dan lebih awet daripada punyanya si Honda Vario nya cuy kan. Kita langsung aja lihat si Honda Vario nya nih. Di sini ada contohnya, nih ada dua nih cuy kan. Di sini udah retak-retak semua cuy, nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini. Nah ini kalian bisa lihat di video, ini tuh sudah pada apa ya, udah retak-retak semua, udah jelek nih, nggak tahu. Ini pergantiannya masih belum ada setahun, dan ini udah ganti sekitar 2 kali cuy ini aku cuy. Tuh jadi apa ya, bisa dibilang untuk bahannya dari si orinya Vario ini kurang begitu kuat cuy. Tuh, dan ini aku pilih yang baru ini, yang disaranin sama Mas Rendra ini katanya udah apa lebih kuat lah, karena dia sudah pernah coba juga di orang lain, jadi udah lebih kuat. Jadi nanti mungkin aku buktiin kira-kira sampai ketahanannya itu sampai berapa tahun sih coy. Aku juga pengen tahu. Dan ini udah kepasang, jadi tinggal kita pasang di area shock. Nah ini coy kan, jadi nanti kan lebih gampang, karena kan nanti tinggal nyopot di bagian as ini, kemudian ini dicopot langsung dipasang untuk shock KTC nya coy kan. Jadi langsung aja kita sinematikin untuk mengenai pergantian dari si shock KTC Extreme nya coy kan. Sekalian nanti aku mau jelasin juga sama Mas Rendra terkait persettingan si KTC ini coy kan, yang enaknya itu yang pas untuk harian, goncengan, sendirian itu kayak apa coy kan. Oke, jadi langsung aja kita pasang untuk di shock KTC Extreme nya coy.
Oke coy kan, di sini udah kepasang untuk si shock KTC Extreme-nya coy kan. Nah, tadi udah dites sama Mas Rendra mengenai mepet sama box filternya. Nah, untungnya ketika dites, kalau untuk di standar samping ini, kebetulan di standar samping dia itu nggak natap cuy kan. Nah, ini dia itu tipis parah lah sama box filternya. Ini masih ada space dikit lah. Tapi kalau di standar tengah lah, dia mepet nih cuy kan. Ini sama box filternya itu mepet, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin aku lebih seringnya pakai standar samping daripada standar tengah, karena sayang aja cuy kan. Karena untuk bottom shocknya tuh kena di box filternya, nanti sayang, pasti kegores dan pastinya terluka gitu cuy kan untuk KTC Extreme-nya cuy kan. Nah, di sini masih juga belum disetting sama sekali sama Mas Rendra mengenai kompresi dan ribbonnya. Nah, ini masih belum diapa-apain sama Mas Rendra karena mau dicariin baut kuncian L, baut L lah cuy istilahnya, biar lebih aman dan kuat untuk pegangan bautnya di sini. Nah, ini masih mau dicariin untuk baut-baut L-nya di situ. Nah, dan ini ada shock lamanya si Vario. Dan ini shocknya ini sudah terbilang sudah mati cuy, karena aku dari awal beli shock ini, beli motor sampai sekarang belum pernah disuntik ataupun diganti. Jadi ya kalian tahu lah dan pasti paham kalau misalkan shock belum pernah diganti, apalagi belum pernah disuntik, itu rasanya pasti bakalan kayak jeduk-jeduk parah lah cuy kan. Apalagi buat goncengan sendiri pun juga jeduk-jeduk, karena dia ini shocknya posisinya mati. Aku diemin aja lah, aku cuekin. Dan akhirnya aku beli si KTC Extreme karena daripada disuntikin nanti pastinya bakalan gitu lagi, mending beli yang bagusan juga cuy kan. Nah, di sini masih belum disetting, jadi langsung aja kita lompat di video selanjutnya mengenai persettingan kompresi dan di area ribbonnya cuy kan. Oke cuy kan, sekarang saatnya untuk si nyeting di bagian ribbon nih cuy kan. Nah, ini masih disetting untuk di bagian ribbonnya nih. Nah, ini yang bagian bawah itu ribbon masih diklik-klik sama Mas Rendra, masih disetting. Nah, untuk yang ke arah kanan berarti untuk soft atau hard Mas Ren? Hard. Oh, ke hard. Aku lupa ya soalnya. Kalau misalnya ke kanan itu hard atau soft, pokoknya katanya Mas Rendra kalau ke kanan itu hard, kalau ke kiri berarti yang soft. Nah, ini masih disetting. Ya nyari-nyari gitu aja ya kan, masih di bagian ribbonnya. Nanti mainnya cuma dua cuy, di atas sini sama di sini. Nah, ini untuk kompresinya, yang bawah untuk ribbonnya. Nah, ini masih disetting. Nah, nanti bakalan aku update kira-kira setelah di setting pertama ini. Nanti mendalnya itu seberapa, nanti aku update dulu cuy kan. Ini masih diputer-puter sama Mas Rendra. Nah, ini masih dicoba. Nah, ini diputer ke kiri berarti ke soft. Nah, sampai mentok. Nah, dicoba dulu berapa klikan, disamain sama yang atas. Nanti berapa klikannya nanti nggak tahu, nanti disetting pasnya enaknya seberapa cuy kan. Nanti aku update lagi. Dan langsung aja kita update di proses bagaimana ketika settingan yang pertama ini empuk atau kerasnya cuy kan. Oke cuy kan, di sini udah disetting sama Mas Rendra. Nah, ini masih dicoba untuk digenjot-genjot. Dan tadi udah ketemu settingan pertamanya langsung cocok cuy ya kan. Nah, ini untuk ribbonnya yang bagian bawah itu ketemunya tadi sekitar 15 klik. Yang atas itu sekitar 18 klik untuk kompresinya. Jadi ini untuk spek bisa buat sendirian sama boncengan. Jadi dia nggak terlalu soft, nggak terlalu hard. Jadi tengah-tengah lah. Jadi enak lah buat goncengan. Nah, ini masih mendal. Tuh. Ini shocknya juga masih mendal tuh. Belum sama nanti buat boncengan. Jadi nanti buat boncengan mungkin jadi nggak terlalu medal-medal banget lah. Terlalu mental-mentul gitu cuy kan. Jadi untuk settingannya pas nggak hard, nggak soft, tengah-tengah gitu aja kan. Jadi yang atas kompresi ini 18 klik, yang bawah 15 klik. Jadi gitu cuy kan. Jadi langsung aja kita lanjut di video selanjutnya mengenai kira-kira aku habisnya berapa cuy kan untuk harga shocknya sama di bushing mounting bagian mesinnya cuy kan. Jadi langsung aja kita lanjut di video penutupan lanjutnya cuy. Oke cuy kan, akhirnya balik lagi bersama di sini setelah tadi kita udah selesai melakukan pemasangan di tempatnya Mas Rendra cuy kan. Walaupun tadi pemasangannya itu tanpa body karena bodinya Vario masih di repair ke tempatnya Mas Mondra karena ada beberapa beberapa body yang harus di repair. Jadi aku memutuskan untuk di repair semua aja daripada separuh-separuh kan nanti belang. Jadi ya udahlah di repair semua ke tempatnya Mas Mondra cuy kan. Tapi nggak apa-apa, masih terlihat ganteng dan kece untuk shock KTC Extreme-nya cuy kan. Karena kan dia warnanya hitam dan merah. Jadi perpaduannya itu kelihatan racing parah cuy kan. Nah, walaupun tanpa body masih tetap kece cuy kan untuk ditunjang dari shock KTC Extreme ukuran 325 mm dan perpaduan warnanya juga cukup sempurna cuy kan. Nah, tadi udah dipasang juga si bushing mountingnya tadi untuk asnya itu udah diganti sama Mas Rendra. Walaupun bukan standarnya orinya Honda, kata Mas Rendra memang lebih baik ganti pakai ini aja karena memang ini sedikit cerita aku udah 2 kali pakai
mereknya apa ya, Honda, dan itu sama-sama pecah semua coy kan. Aku juga nggak tahu, padahal itu jarak pergantiannya belum ada setahun, masih mungkin sekitar 3 bulanan udah pecah lagi coy kan. Ya udah akhirnya disaranin sama Mas Rendra diganti sama kayak bikinan gitu coy kan, ada kayak bikinan orang, jadi dia lebih kuat daripada punyanya si Honda Vario. Ya udahlah, aku pakai si bosingnya itu pakai mereknya orang lain itu tadi coy kan, bikinan rumah lah katanya sih gitu, lihat di Shopee-nya coy kan. Dan sekarang kita masuk di area harga. Oke coy kan, untuk harganya sendiri Shock KTC Extreme generasi kedua ukuran 325 mm adalah aku habisnya 975.000, dan bosing mountingnya itu harganya 74.000. Jadi untuk total proyekan Vario kali ini adalah 1.050.000 untuk di area perkakian. Nah sekarang si Sabi kalau misalnya kita naikin udah enak parah sih coy kan, karena settingan shocknya juga udah oke, udah pas, softnya ribonnya juga di setting sama Mas Rendra udah oke semua. Jadi klik-klikannya itu untuk apa ya, shocknya itu mendalnya juga oke gitu ya kan. Dan untuk engine mountingnya, bosingnya juga udah oke, di body juga nggak terlalu getar. Nah untuk konten kali ini mungkin sekian sih kan untuk pergantian di area kaki-kaki si Sabi. Sekarang kaki-kakinya udah kece-kece parah ya kan. Nah mungkin di next kedepannya aku ada kejutan lagi mengenai pergantian kecepatan, bukan mau ngecepetin si Sabi ya kan, mau supaya lebih kenceng lagi. Nah kira-kira diapain, kalian tunggu aja, stay tune terus di next video ya kan. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman kalian supaya aku lagi semangat lagi di depannya si Sabi upload video, dan semoga si Sabi cepet gantengnya. Nah sampai sekarang itu menurutku Sabi itu masih belum ganteng-ganteng coy, karena memang prosesnya itu pelan-pelan nggak bisa langsung blus nggak bisa coy kan. Jadi kalian tunggu aja. Dan mungkin sekian sih coy kan untuk video kali ini, aku pamit undur diri dan sampai jumpa coy.